Beautiful girl that I met made in Japan, my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi video segera ya. Jadi sekarang mulai lagi di modul 9 yang berjudul PPP atau singkatan dari Film Tracking Protocol. Oke, dan lama lagi kita lanjut masuk aja ke materi. Apa itu PPP atau Film Tracking Protocol? Adalah milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan dan menyinkronkan konfigurasi VLAN ke semua switch dalam suatu jaringan. Di sini ada beberapa fungsi dari VLAN Tracking Protocol. Yang pertama adalah menyebarkan informasi VLAN secara otomatis. Yang kedua adalah menjaga konsisten VLAN antar switch. Dan yang terakhir itu adalah memudahkan manajemen VLAN dari satu tempat. Di sini ada mode VPP atau Virtual Tracking Protocol. Di sini ada PTP server, ada PTP client, dan juga ada PTP transference. PTP server ini mengatur dan memindahkan VLAN, sedangkan PTP client adalah menerima dan juga mengikuti konfigurasi VLAN. Dan juga di sini ada PTP transference. Oke, di sini ada cara kerja dari PTP atau Virtual Tracking Protocol. Yang pertama adalah server mengirim informasi VLAN ke switch yang lain. Yang kedua adalah klien menerima dan membanding dengan konfigurasi lokal. Dan yang terakhir adalah jika berbeda, klien akan menyesuaikan. Jadi jika berbeda itu, klien itu akan menyesuaikan. Di sini ada kelebihan dari Virtual Tracking Protocol. Yang pertama adalah manajemen VLAN lebih mudah. Yang kedua adalah konfigurasi lebih konsisten. Dan yang terakhir adalah penambahan VLAN lebih cepat. Di sini juga ada kekurangan Virtual Tracking Protocol. Yang pertama adalah hanya bisa digunakan di perangkat Cisco. Yang kedua adalah rentan masalah keamanan, dan yang terakhir adalah konfigurasinya terbatas. Sekian materi yang saya sampaikan. Next kita langsung aja implementasi ke aplikasi Cisco. Jadi di sini teman-teman, sebelum masuk aplikasi kita harus mematikan dulu jaringan internet. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Teman-teman, di sini aku udah membuat topologi jaringan dari switch, dari jaringan switch. Ada 4 perangkat switch. Di sini aku menggunakan switch yang 2960 dan juga aku menghubungkan switch ke switch itu menggunakan kabel cross. Kenapa menggunakan kabel cross? Karena menghubungkan perangkat yang sama. Oke, di sini juga dari switch yang pertama ke switch yang pertama juga menggunakan fast internet 0/1, sedangkan dari switch kedua ke switch ketiga itu menggunakan fast internet kedua dan juga fast internet pertama. Dari 3 ke 4 itu menggunakan fast internet kedua/2 dan juga fast internet 0/1. Jadi kita langsung aja konfigurasi ke switch. Dan tadi sebelum kita masuk aplikasi, aku mau menjelaskan bahwa PTP itu memiliki beberapa bagian seperti server, client, dan juga transference. Jadi kita langsung aja konfigurasi ke server. Kita menggunakan mode CLI. Enter. Kita langsung aja konfigurasi. Enable. Enter. Konfigurasi terminal.
user, kita masukkan VTP domain VTP atau virtual trunking protocol domain, nama bebas aja kalian mau kasih nama apa. Biasanya aku bakalan kasih nama aku sendiri. Enter. Baik, kita langsung masukkan password VTP password VTP password 123. Enter. Di sini servernya udah aku isi konfigurasi untuk VTP domainnya. Kita ke semua switch sama seperti yang kita lakuin ke server. Enable konfigurasi terminal VTP domain password 123. Oke. Enable konfigurasi terminal VTP domain VTP password 123. Oke. Dan yang terakhir ya, oke. Enable konfigurasi terminal VTP password 123. Oke. Oke, teman-teman, di sini udah dimasukin VTP domainnya dari semua perangkat switch. Kita langsung aja konfigurasi di switch yang pertama, atau kita kasih namanya itu server. Kita langsung aja kita masukkan hostname-nya, hostname switch pertama, masukkan VLAN 100, name VLAN name VLAN 100. Langsung exit name VLAN 200 name VLAN 200 exit VLAN 300 name VLAN 300 exit. Oke, di sini untuk switch yang pertama atau server udah aku konfigurasikan VLAN-nya. Kita masuk ke switch yang kedua atau sebagai client, mode client. Kita masukkan hostname switch 2. Kita masukkan VTP mode client.
kita masuk ke switch yang ketiga atau sebagai transference. Kita masukkan aja postman switch 3. Oh iya salah, postman switch 3 mode transference. Kita masukkan kiloannya, kiloan 100, kiloan 200, dan juga kiloan 300. Kita masukkan sekarang untuk trunkingnya, mode trunknya di switch yang pertama dan juga switch yang kedua, server dan juga client. Kita masukkan trunknya, mode trunk, masukkan interface, terus antennya 0/1, masukkan switch port mode trunk. Yang keduanya, switch yang keduanya juga sama seperti ini. Interface flash antenna 0/1, switch port mode trunk. Next, kita ke yang switch 2 dan juga switch 3. Kita masukkan lagi ke switch yang kedua, enter, interface mode trunk. Interface mode trunk. Interface mode trunk. Oh iya salah. Interface plus antenna 0/2. Masukkan switch port mode trunk. Oke, kita masuk ke satu yang ketiga, client, transference. Kita masukkan interface plus antenna 0/3, switch port mode trunk, switch port mode transfer. Kita masukkan juga ke switch yang ketiga, ini juga interface plus antenna 0/2, switch port mode trunk. Next ke switch yang keempat, kita masukkan mode trunk, switch port interface plus antenna 0/3, switch port mode trunk. Oke, kita bakalan cek do show VLAN-nya apakah aktif atau tidak di server yang pertama, atau bisa disebut server ya. Oke, enter, kita masukkan do show VLAN with. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk VLAN 100 aktif
pion 200 aktif, dan juga pion 300 sudah aktif ya. Oke, next kita cek ke switch kedua dan juga switch ketiga. Show, do show, pion 3F, dari sini juga pion 100, pion 200, dan 300 nya itu sudah aktif semua ya teman-teman. Cek next kita cek ke yang ketiga. Do show pion 3F. Nah, di sini juga udah aktif ya. Kita coba cek di yang keempat. Show pion B. Sini juga sudah aktif ya. Oke, next kita sekarang bakalan cek dari show VTV statusnya. Kita masukkan show VTV status. Nanti bakalan terlihat dan juga bakal muncul status dari masing-masing perangkat itu. Status. Berarti di sini tuh bakalan ada 3 mode. Yang pertama kan server, yang kedua client, dan juga yang ketiga transparency. Kita coba itu. Nah, di sini dari pion pertama itu mode server ya, teman-teman. Kita langsung aja sangkan show di interface. Nah, di sini juga statusnya udah tracking, untuk pion 1 modenya sudah on dan juga sudah encapsulation. Oke, next kita cek ke server yang kedua dan yang ketiga. Oke, di sini kita seperti lagi do show VTV status. Nah, di sini untuk pion yang kedua itu memiliki mode sebagai client. Oke, langsung do show interface count. Nah, di sini juga sudah tracking ya teman-teman, sudah aktif. Next ke yang ketiga. Show VTV status. Nah, di sini yang terakhir itu modenya itu menjadi transparency. Oke, kita cek lagi do show interface tracking. Di sini juga udah aktif ya teman-teman. Yang terakhir do show your status, do show VTV status. Nah, di sini juga sebagai server ya. Kemudian do show interface trunk. Nah, di sini juga statusnya sudah tracking, metodenya pion 1 dan juga modenya sudah on. Berarti topologi jaringan sederhana yang kita buat itu udah berhasil teman-teman.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam mengerjakan tugas ataupun dalam berbicara memaparkan tugas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.